Oke, selamat malam Bapak Tampurun. Selamat malam. Di sini kami datang ingin menanyakan bagaimana terkait dengan pemberian uang yang terjadi pada acara adat Batak. Ya, terima kasih. Pertama, adat Batak satu adat yang sangat unik, ya, termasuk memiliki nilai-nilai yang tinggi. Peran di sana ada hula-hula, ada juga pamuruan, ada dongan sahuta dan lain-lain lah. Tapi dalam setiap kegiatan adat Batak, baik yang kecil, masalahnya contohnya seorang mendapat pemandian, apakah juga kalau di adat Batak ada dipestakan juga namanya untuk sidih, begitu juga untuk memasuki rumah, pesta syukuran ulang tahun, begitu juga pesta syukuran dapat jabatan yang tinggi, begitu juga dalam pesta, apalagi pesta perkawinan dan pesta untuk orang meninggal, pengebumiannya, hampir saya lihat semuanya, dari mulai adat kecil tadi sampai yang besar tadi, berhubungan dengan uang semuanya. Ada uang di dalam setiap kegiatan itu. Tapi uang itu tadi bukan sebagai bukti untuk bahwa, gimana kita bilang ya, bahwa uang tadi itu sebenarnya berjalan sebagai ucapan terima kasih yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu dalam kegiatan itu. Terutama kalau hal-hal yang besar kita ambil contohnya lah, dalam pesta pernikahan. Dalam pesta pernikahan yang diundang oleh baik pihak dari perempuan maupun pihak laki-laki, dalam kegiatan ini selalu kalau di adat Batak yang menerima bantuan-bantuan berupa sumbangan termasuk uang itu biasanya dari pihak para anak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terkadang dari pihak Parboru mendapatkan uang juga sebagai pengganti ulos. Tapi dalam kegiatan adat Batak untuk pesta perkawinan tadi, biasanya teman sekampung, yang tinggal teman sekampung, itu mereka datang ke pesta, secara umum mereka akan memberikan uang sebagai tanda turut bergembira bersama. Disebut kalau orang Batak namanya pemberian tupak lah itu. Begitu juga teman-teman dari Hasuhuton laki-laki tadi, pihak laki-laki, teman sekantornya juga datang, teman-teman kerjanya datang, atau teman yang diundangnya secara umum. Pada umumnya semua teman-temannya yang tidak berhubungan dengan hula-hula atau tulang di situ, semua mereka akan memberikan bantuan berupa uang. Di adat Batak, adonggo acara majalo tupak yang disebutnya itu tadi. Jadi semua dalam kegiatan adat Batak tadi, uang itu tadi sebagai bukti ikut bergembira bersama, sebagai tanda bantuan, begitu boleh dikatakan, karena seorang pihak laki-laki untuk melangsungkan pesta pernikahan, dia butuh dana, sehingga teman-temannya yang diundangnya secara umum di luar hula-hula, yaitu pihak tulang dan lain-lainnya, secara umum mereka akan memberikan uang. Begitu juga dalam pesta adat Batak orang meninggal, yang kecil pun orang meninggalnya, maupun pesta yang sudah orang tua yang sangat tua, tetap juga ada pemberian tumpak dari pihak, ya terutama tadi pihak teman sekampungnya, dongan sahuta, teman kerjanya, dari anaknya, dan banyak orang yang diundangnya, kecuali hula-hula. Di mana dia bekerja, ada undangannya, temannya satu parmituan pun itu, ale-alenya, mereka semuanya memberikan uang juga. Jadi pemberian uang dalam adat Batak sebenarnya sebagai tanda turut berduka cita kalau di acara meninggal dunia, sebagai tanda turut bergembira bersama kalau dia pesta pernikahan, apakah anaknya atau putrinya tadi. Jadi pemberian uang dalam kegiatan adat Batak secara umumnya sah-sah saja itu. Siapa pihak yang diundangnya dalam acara tadi, kalau pesta pernikahan, ya sah-sah saja memberikan uang ke sana. Begitu juga dalam acara meninggal orang tuanya, ada teman-temannya satu kantornya,
yang dikenalnya. Dalam bahasa Batak disebut ale-ale lah ini. Teman-temannya jumpa di pasar, teman-temannya jumpa di pergaulan sehari-hari. Mereka datang melayat dan memberikan uang sebagai tanda turut berduka cita lah itu. Itu sah-sah saja dalam kegiatan Batak. Jadi di sini nggak perlu saya terangkan, termasuk dari pada adat yang kecil tadi saya bilang, dalam acara adat tardidi, begitu juga malua atau lepas sidi, begitu juga memasuki rumah, begitu juga acara syukuran. Secara umum, semua kegiatan tadi, kalau kita ikuti, pasti ada saatnya pemberian uang di sana. Yang datangnya dari yang diundang sebagai tanda ucapan terima kasih lah itu kalau acara sukacita. Sebagai tanda turut berduka cita lah itu kalau di acara kemalangan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai pengetua adat, termasuk di kampung saya, juga termasuk di marga saya. Jadi saya boleh katakan adat Batak, dari adat yang paling kecil sampai adat paling besar pun, semuanya ada di dalamnya berhubungan dengan masalah uang tadi. Jadi uang itu sebagai tanda, seperti yang saya bilang tadi. Sekali lagi, kalau acara itu acara sukacita, itu membuktikan dia memberikan uang sebagai tanda turut bersuka cita. Kalau acara itu acara berduka cita, pemberian uang itu sebagai tanda turut berduka cita. Itulah yang bisa saya simpulkan dalam kegiatan adat Batak. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi. Oke, terima kasih Pak, sudah cukup jelas atas keterangannya. Terima kasih atas keterangannya terkait pemberian uang pada acara adat Batak. Demikianlah hasil wawancara dengan Bapak Tampu Bolon sebagai Ketua Adat Tampu Bolon Kota Pematang Siantar terkait berjalannya pemberian uang di segala acara adat Batak. Terima kasih. Terima kasih.